Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kita syukuri kesempatan yang masih diberikan, juga kekuatan kesehatan yang memelihara kehidupan kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini kita boleh beribadah kembali kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, serta merindukan akan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian penyembahan kita. Ku tak membawa apapun juga. Haleluya.
membawa jiwa-jiwa yang kita menangkan, haleluya, bagi kemuliaan nama Tuhan, dan membawa berkat-berkat, haleluya, yang kita boleh persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini mari kita semua merindukan, haleluya, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya untuk memberikan upah yang besar bagi orang yang taat setia kepada Tuhan. Selain keselamatan kekal yang Tuhan berikan, Tuhan akan berikan kehormatan, kemuliaan. Oh haleluya, 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 puji nama Tuhan. Mari selaku kita pakai berdiri bersama-sama. Dan yang ujian ini kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa saat kita lahir kita tidak bawa apa-apa, saat nanti pulang juga kita tidak bawa apa-apa. Haleluya. Hanya isi Alkitab, isi firman Allah, itu yang kita bawa, kita persembahkan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Sucikan, kuduskan kami oleh darah-Mu Tuhan. Kau basuh dosa salah kami oleh darah anak domba Allah. Memberikan kebebasan baik tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan, perasaan kami Tuhan, untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, dan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh rasakan kasih kuasa-Mu, hadirat-Mu, menjamah kami, mengubah kami. Haleluya, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin taat dan setia akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang tidak bisa hadir ataupun yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan tolong mereka satu persatu. Kau berkati sehingga mereka boleh tetap setia beribadah kepada Engkau, dan satu hari nanti mereka juga boleh tetap beribadah bersama-sama kami untuk memuliakan, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat lagi kita beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memuji memuliakan Tuhan, hari ini kita akan satu pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan layak menjadi satu-satunya dalam setiap kehidupan saya dan saudara.
seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Pengaturan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu untuk kami sempurna. Teguhkan hati kami, iman kami Tuhan, untuk tetap percaya menaruh harap hanya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, pakai seluruh kehidupannya, memberkati rumah tangganya, usaha pekerjaannya, pelayanannya, Engkau berkati semuanya Bapa. Untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau ajarkan kami, Engkau persiapkan kami untuk siap senantiasa menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua dengan urapan kudus-Mu, dengan kuasa yang dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Haleluya. Sebentar lagi setelah kita lewati setengah tahun di tahun 2024 ini. Haleluya. Yang berarti kedatangan Tuhan itu semakin mendekat. Haleluya. Nah, saudaraku, untuk itu ada hal-hal yang kita perlu persiapkan ya, untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Haleluya. Mari kita pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Ya, yaitu tentang apa? Ya, ini perikopnya dituliskan milik bersama. Ya, ya. Nah, kalau saudara seringkali baca Alkitab, ya, saudara bisa mengerti, bisa tahu. Oh, nanti kalau Tuhan mau datang itu ada satu hal yang luar biasa, ya, pencurahan Roh Kudus, juga mereka bisa hidup rukun bersama, ya, hidup rukun bersama, merasa punya milik bersama. Itu perkara yang tidak masuk akal dan mustahil bagi manusia, ya. Kita seringkali melihat satu pernikahan saja, ya, kalau mau masuk pernikahan, ya, apalagi orang yang tidak berpegang firman Allah, ya, masuk pernikahan nanti harta terpisah, ya. Hartamu, hartamu, hartaku, hartaku. Tidak bisa menjadi satu. Padahal firman Allah mengajarkan, ya, orang masuk pernikahan itu dua menjadi satu. Bukan apa yang dimaksud dua menjadi satu, semuanya, ya, milik bersama. Nah, jadi ini satu penerapan yang betul-betul tidak masuk akal. Tidak mungkin bisa secara logika, secara manusia. Tapi nanti Tuhan yang mengerjakan. Amin. Kalau yang Tuhan yang mengerjakan, tidak ada barang mustahil, ya. Tidak ada barang yang sulit, tidak ada barang yang sukar, ya. Jadi judul firman Allah pada pagi hari ini adalah milik bersama. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, ya, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, ya, satu hati, satu jiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama, ya, milik bersama, ya. Nah, jadi saudaraku, hal ini sudah terjadi, ya, pertama kali waktu pencurahan Roh Kudus, ya, haleluya, itu disebutkan sebagai hujan awal, ya, pencurahan Roh Kudus.
waktu di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama itu, ya. Nah, itu terjadi pencurahan Roh Kudus, dan di situ kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 2, di situ juga dinubuatkan, ya. Dinubuatkan bahwa akhir zaman nanti, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17, akhir zaman nanti Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada manusia, ya, yang kedua kali sebelum kedatangan Tuhan, ya. Haleluya. Ini sebentar lagi, ya. Mungkin di luar negeri, ya, kita dengar, bisa kita dengar lewat YouTube dan sebagainya, banyak orang-orang yang bertobat, pencurahan Roh Kudus sudah turun kembali, ya, di daerah-daerah, di negara-negara yang lain, ya. Nah, ini satu pertanda bahwa, ya, pencurahan Roh Kudus itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan merata, ya. Haleluya. Kita baca dulu Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Ini khotbah Petrus waktu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Kisah 2 ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. 19. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Nah, jadi ini saudaraku, kita perhatikan hari-hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan, hari yang besar, hari yang mulia itu, ada lagi pencurahan Roh Kudus, ya. Pencurahan Roh Kudus disertai apa, saudaraku? Ya. Pencurahan Roh Kudus itu disertai jamahan kuasa Roh Kudus, ya. Disertai jamahan kuasa Roh Kudus, sehingga apa? Tadi sudah kita baca Kisah 4 ayat 32. Mereka bisa sehati sejiwa, ya, haleluya. Bisa sehati sejiwa. Dan berkata apa? Kepunyaan, harta kepunyaan kita itu, punyaan saudara, punyaan saya, itu jadi milik bersama. Ya, jadi milik bersama. Loh, kok bisa? Kalau Roh Kudus tidak dicurahkan, ya, kalau Tuhan tidak memberikan kesehatian dan kesejiwaan, maka mereka tidak mungkin bisa berkata, kepunyaanku adalah kepunyaanmu semua, kepunyaanmu adalah kepunyaanku, ya. Kalau tidak Roh Kudus dicurahkan mengubah hati dan jiwa mereka, mereka pasti bilang, kok enak, duitku kalau pada waktu itu uangnya orang itu banyak sekali, yang satu tidak punya, terus dibagi-bagi tanpa Roh Kudus, tidak mungkin bisa. Dan mungkin juga kalau dipaksa, ya bisa ngomel-ngomel, kok enak, aku sing kerja soro, aku sing dolek duit, kok dibagi-bagi, dibagi roto, milik bersama, betul tidak? Tidak mungkin terjadi. Tapi Tuhan yang akan mengerjakan itu. Amin. Tuhan akan mengerjakan itu. Bukan berarti terus kalau kita pegang ayat ini terus
Wes nek ngono aku nganggur-ngangguran ae ndak usah kerja. Nanti kan ada pembagian rata milih bersama. Ya, jangan berpikir jelek seperti itu. Nanti ndak kebagian nanti, ya. Nanti ndak diurapi Roh Kudus, ndak dapat apa-apa. Ya. Jadi yang kaya, yang miskin, yang sederhana, semua nanti dijamah Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, ya. Bisa merasakan menikmati milik bersama. Ya. Jadi bukan untuk semua orang terus semua ini miliknya orang semua, tidak. Orang-orang miliknya Kristus. Orang percaya meningkat bertumbuh menjadi miliknya Kristus, itu nanti bisa menikmati milik bersama. Bukan semua orang Kristen. Ya. Kita lihat aja kalau sekarang ini ya, kita lihat ada pembagian apa. Kira-kira rebutan enggak? Wah, rebutan, desak-desakan. Orang non-Kristen ataupun Kristen kadang banyak seperti itu. Apalagi kalau hari Natal. Ini karena apa? Tidak dipenuhi Roh Kudus. Ya. Nanti tidak dapat. Wah, aku Natal tidak kebagian. Gak nang gereja kono. Betul tidak? Itu terjadi masih sampai sekarang. Tidak kebagian tempat duduk, tidak kebagian hadiah, tidak kebagian ini pelayanan, tidak kebagian. Sudah tidak karu-karuan. Ya. Oleh sebab itu, sebelum hal ini terjadi, ya, di hari zaman ini, kita mau hidup terus banyak berdoa, ya, dipenuhi Roh Kudus, baca firman Allah, kita mau taati firman Allah, haleluya. Sehingga satu saat nanti kita bisa sehati sejiwa, ya, haleluya, sehati sejiwa, sehingga kita bisa menikmati apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi, ayat yang ke-17 sampai 20. Nubuatan akhir zaman itu saat terjadi, ya, kita boleh menikmati satu kumpulan yang luar biasa, ya, sehati sejiwa. Itu perkara luar biasa, ya. Satu jemaat bisa sehati sejiwa, satu gereja, bahkan seluruh gereja, seluruh umat Tuhan bisa sehati sejiwa. Itu perkara yang dahsyat, itu yang luar biasa. Seringkali suami istri untuk sehati sejiwa aja sulit, ya. Ada kadang-kadang orang mau beli mobil, bapaknya kepingin warna merah, istrinya kepingin warna putih, ya. Wes gak sido. Ya, kalau gitu dicat aja 2 merah putih jadi 2 begitu, ya. Karena apa? Ya itu enggak bisa sehati, enggak bisa sejiwa. Banyak perkara yang lain. Seringkali enggak bisa sehati sejiwa. Memang enggak mudah, ya. Punya orang manusia itu punya karep dewe. Yang satu gini, yang satu gini. Tapi nanti kalau Roh Kudus menjamah, ya sudah. Semua nanti bisa menyatu, bisa sehati sejiwa. Puji nama Tuhan. Dan ini saudaraku ya, milik bersama ini bisa sehati sejiwa itu karena apa saudaraku ya? Karena mereka disatukan hati dan jiwanya. Juga mereka diberi rasa takut akan Allah itu timbul. Ya, punya rasa takut akan Allah. Ya, artinya apa? Dalam hal ini, dalam kisah ini, ya, mereka bisa berbagi bersama, mengatakan milik bersama. Itu karena zaman Roh Kudus, kemudian mereka punya timbul rasa takut akan Allah. Ya. Di dalam Kisah Rasul tadi, pasal yang ke-4, ayat pasal yang kedua tadi ya. Haleluya. Di situ dikatakan ayat yang ke-43, Kisah 2 ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Haleluya. Jadi mereka itu punya hati yang merasa takut. Bukan takut apa? Takut kepada Tuhan. Ya, takut kepada Tuhan. Ya.
Artinya takut sama Tuhan itu apa? Dia menyadari bahwa orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya ini dan punya itu, ya, itu diingatkan, disadarkan bahwa itu semua dari Tuhan. Ya. Memang manusia bekerja, berusaha sungguh-sungguh, tapi yang membuat berhasil siapa? Tuhan. Ya. Jadi harus dicari kuncinya itu di mana? Kuncinya itu Tuhan. Ya. Sepandai-pandainya orang, sekuat-kuatnya orang, ya, kalau Tuhan jamah kesehatannya, nggak bisa bekerja. Ini otak ini mungkin disentil sedikit sama Tuhan, ngebrek, nggak bisa mikir, bisa kerja, diobati kemana-mana nggak bisa, cari dokter profesor yang paling pintar nggak bisa. Kalau otak ini diotek sedikit sama Tuhan, nggak bisa apa-apa. Nah, itu menyadarkan manusia bahwa segala sesuatu itu dari Dia. Saudara bisa kerja, dapat uang, dapat rumah, dapat mobil, apa? Jangan pikir, oh ini usahaku ini, aku sekolah, aku begini. Jangan. Ini dari Engkau Tuhan. Amin. Kalau tidak Roh Kudus jamah, saudara tidak bisa mungkin mengakui bahwa ini dari Tuhan. Mungkin mulutnya tok, ya terima kasih ini itu dari Tuhan. Tapi mungkin dalam hati kecilnya bilang, aku gak kerja, gak sekolah sungguh-sungguh, mau iso kok ini ya. Itu masih bisa timbul. Tapi orang yang dijamah Roh Kudus mengakui ini Tuhan, betul-betul dari Dia, dari Tuhan. Haleluya. Sehingga apa, saudaraku? Itu mereka bisa punya hati dan jiwa untuk kembali mempersembahkan kepada Tuhan. Ya. Bukan milikku, ini cuma dipinjemi sementara. Kita ini dijadikan apa? Bendahara. Ya. Semua kita ini dikasih apa ini? Modal sama Tuhan. Entah itu kepandaian, ya, kepinteran ini dan itu, sekolahnya, atau mungkin tidak bisa sekolah tapi pinter masak, pinter buat ini, buat itu, mengerjakan ini, pinter komputer dan macam-macam, ya. Semua dikasih kepandaian, dikasih modal untuk berkarya, untuk bekerja, ya. Nah, itu juga harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan hasil karyaku, ini Tuhan hasil usahaku. Itu yang ngerti kalau dari Tuhan. Kalau tidak ngerti ya tidak berbuat apa-apa. Ya ini kekayaanku sendiri, milikku sendiri. Ya. Sebab itu diingatkan bagi anak-anak Tuhan, ya, yang punya anak mulai bertumbuh, mulai bekerja, ya. Hasil kerja pertama itu buah sulung itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Itu ada aja semua. Ya. Mengembalikan milik Tuhan sebagai apa ini? Rasa hormat kepada Tuhan, rasa syukur kepada Tuhan, itu harus diajarkan, ya. Seperti anak-anak kecil ada sekolah minggu diajarkan memberikan persembahan, ya. Itu perkara-perkara yang cocok dengan firman Allah. Diberi pengertian bahwa ini berkat dari Tuhan. Papa mama diberkati oleh Tuhan pekerjaannya. Ini kamu nanti ya ke sekolah minggu berikan persembahan kepada Tuhan. Itu harus diajarkan dengan baik dan benar. Kalau mau hidupnya nanti enak. Ya, haleluya. Bukan untuk keuntungan gereja atau keuntungan pendeta. Itu firman Allah bilang kalau kita ini mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu menghormati Dia. Artinya apa menghormati? Menghargai bahwa Tuhan yang memberi kekuatan, kesehatan, keberhasilan. Itu menghormati Tuhan. Kalau orang tidak tahu berbuat apa-apa kepada Tuhan, tidak mau nurut firman Allah, itu tidak menghormati Tuhan. Ya. Merasa itu hasilnya sendiri, usahanya sendiri. Ya. Kita lihat satu contoh, saudaraku, ya. 1 Tawari 29 ayat 12. Ya, lanjut. 1 Tawari 29 ayat 12. Ini Raja Daud, ya. Raja Daud ini ya diberi Tuhan kemenangan-kemenangan dalam peperangan secara luar biasa. Boleh dikatakan kalau perang itu tidak pernah kalah. Ya.
kalau menang perang, itu kekayaan musuh itu jadi miliknya. Ya. Daud itu sangat kaya, ya. Sangat kaya. Tapi saat bait Allah dibangun, dia persembahkan semua, banyak. Ya, tidak semua. Tuhan tidak minta semua. Ya. Dia persembahkan banyak kepada Tuhan. Ya, nanti kita baca. Ya, saya bacakan dulu ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ya, ini pengakuan Daud. Ya, biasanya raja itu kalau sudah kaya, semaunya sendiri, seenaknya sendiri. Itu Raja Nebukadnezar itu tidak peduli sama Tuhan. Dia naik di atas loteng, dia lihat negaranya, ya. Dia berkata apa? Ini semua hasil karyaku, ya. Kemudian, ya, Nebukadnezar diperingatkan oleh Tuhan. Kalau kamu sombong, merasa itu milikmu, kamu akan jatuh. Ya. Betul, saudaraku. Ya. Nanti saudara bisa baca di dalam kitab Daniel. Ya. Raja Nebukadnezar itu dibikin jadi seperti binatang. Ya, Tuhan itu, selain Tuhan itu kasih, Tuhan itu juga boleh dikatakan mengerikan bagi orang yang tidak mau taat. Raja dijadikan binatang, ya, rambutnya panjang, kukunya seperti kuku macan, berapa lama tidak dipotong, ya. Makannya makan rumput, dibikin ngeri seperti itu. Tapi Tuhan tahu bahwa Nebukadnezar beberapa lama waktu nanti dia akan bertobat. Ya, nah, itu saudaraku, ya. Sebab merasa miliknya sendiri. Tapi Daud lain. Di dalam ayat ini dikatakan kekayaan, kemuliaan daripadamu. Ya. Kehormatan, kepujian semua daripadamu. Ayat yang ke-13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Ya. Daud ini memuji, membesarkan nama Tuhan. Ya. Dia menyadari. Ya. Daud itu meskipun kita lihat sejarahnya ada banyak salahnya, ya. Banyak kekurangan, banyak salahnya. Tapi dikatakan Daud itu memperkenan hati Tuhan, ya. Bisa menyenangkan hati Tuhan. Waktu dia berdosa besar, dia bertobat, dia minta ampun, ya. Diampuni sama Tuhan, ya. Tidak dibinasakan. Diampuni, dipulihkan kembali oleh Tuhan. Sehingga dia berkesempatan juga mempersembahkan hartanya untuk bait Allah. Ayat yang ke-14, 1 Tawari 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Nanti saudara bisa baca, ya, di dalam 1 Tawari atau di dalam kitab Samuel, ya, tentang Daud ini. Dia mempersembahkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada dia. Itu jumlahnya triliunan, ya. Emas berapa ton begitu. Luar biasa. Dan bukan itu saja, ya. Anak buahnya, kepala-kepala pimpinannya di bawahnya juga mereka ikut mempersembahkan, ya. Pada zamannya Musa itu seluruh rakyat juga mempersembahkan untuk pembangunan bait suci. Haleluya. Sampai-sampai, ya, sama Musa pada waktu itu ditolak. Sudah cukup, sudah terlalu banyak ini kelebihan, ya. Karena apa? Sehati sejiwa. Diberi rasa takut akan Allah. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang diberi kesempatan untuk memiliki milik bersama ini, untuk membagi dan memberi ini,
bukan hanya orang awam, ya, bukan hanya orang awam, tetapi juga apa? Para pemimpin, hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, kalau ada hamba Tuhan yang pelayanannya cuma ngumpulkan duit untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri, ini tidak cocok sama firman. Membesarkan, ya, kelihatannya membesarkan nama Tuhan, ya, kelihatannya membesarkan gereja, tapi dalamnya bagaimana? Ya, dikeruk buat siapa? Ya, kita sendiri sudah melihat contoh, ya. Sekarang ini saudaraku, semua itu terbuka, transparan, bisa dilihat di YouTube. Si A, si B, si C, si siapa ini, ya, orang-orang besar itu jatuh karena apa? Karena apa? Karena apa? Itu sudah transparan, ya. Membesarkan ngomongnya membesarkan gereja, nama Tuhan, tapi di dalamnya, nah, ya. Jadi saudaraku, ini setiap kita, baik pelayan Tuhan, hamba Tuhan, besar kecil, umat Tuhan, itu harus siap masuk di dalam ini tadi, milik bersama, ya. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 36 ada seorang dikatakan demikian. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Kisah 4 ayat 36. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, kalau disebut Lewi, itu orang zaman perjanjian lama, suku Lewi, itu pelayan-pelayan Tuhan, itu hamba-hambanya Tuhan. Ini juga dia turut menjual ladang-ladangnya, ya, dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul, dipersembahkan untuk dibagi bersama, menjadi milik bersama. Haleluya. Jadi tidak terkecuali. Bukan, ayo jemaat, ya, jemaat siap-siap untuk berbagi milik bersama. Tidak. Hamba Tuhannya, pendetanya, ya, itu semua harus seperti itu. Kalau tidak bagaimana? Ya, resikonya besar, ya. Resikonya besar. Haleluya. Orang yang mengabdi kepada Mammon tidak mungkin mengabdi kepada Allah. Itu ada pemisahan, ya. Allah atau Mammon, ya, tidak bisa dicampur. Aku ya Allah, tapi aku ya cinta duit, tidak bisa. Ya, harus ambil satu keputusan, ya. Cinta Tuhan, persembahkan semua kepada Tuhan atau kepada dunia ini, Mammon ini. Mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan sepenuhnya atau kepada dunia ini. Jadi selaku Daud itu mempersembahkan segala-galanya, haleluya, untuk Tuhan, karena dia menyadari bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, ya, miliknya Tuhan. Kemudian kita lanjut, Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya. Untuk jadi murid itu aja tidak gampang. Kalau jadi murid sekolah, ya pokoknya bisa masuk bayar uang sekolah jadi murid, ya toh. Tapi jadi muridnya Tuhan apa? Dikatakan kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala miliknya tidak dapat jadi murid. Mengapa muridnya Tuhan itu yang disebut rasul itu cuma 12? 12 itu pun satu gugur, yaitu Yudas. Karena apa? Uang. Nah ini, ya. 12 gugur 1. Harus melepaskan dirinya dari miliknya.
Maksudnya apa? Ya, tidak kemilikan atau tidak diikat oleh perkara dunia ini. Itu kalau saudara baca muridnya Yesus waktu satu-satu dipanggil ya, Petrus, Yakobus, Yohanes, itu meninggalkan semua miliknya. Oh, punya pekerjaan nelayan, cari ikan, wes gak tinggal semua. Ya. Lo nanti bojoku, anakku mangan apa? Nggak dipelihara sama Tuhan? Pasti dipelihara. Kalau Tuhan memanggil seseorang untuk melayani Tuhan, itu sudah dipikirkan untuk istri, anak, masa sekolahnya, masa depannya, itu diatur semua sempurna. Amin. Asal apa? Asal yang dipanggil ini ya betul-betul sungguh-sungguh. Jangan seperti Yudas, dipanggil melayani Tuhan ya, bagian bendahara, mencuri miliknya Tuhan. Ya, ini binasa. Istri anaknya mungkin juga tidak karu-karuan, tidak dipelihara sama Tuhan. Ya. Jadi kalau kita ini ya sungguh-sungguh sama Tuhan, kita yakin ya, kita jadi miliknya Tuhan, kita dipelihara Tuhan. Miliknya Allah, ya. Miliknya Allah itu pasti diperhatikan oleh Allah. Kalau miliknya setan, ya, tidak nurut firman, miliknya iblis, dipelihara iblis. Ya, wah, tidak karu-karuan. Ya. Ya, musibah bisa silih berganti. Ya. Masalah tidak selesai-selesai. Ya. Banyak persoalan, kesulitan, kesukaran silih berganti. Tapi kalau kita jadi miliknya Tuhan, ya, dipelihara oleh Tuhan. Ya, tentu kita harus taat dan setia pada Tuhan. Haleluya. Lanjut 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Haleluya. Tadi sudah kita nyanyikan, ku tak membawa apapun juga. Ya. Kita tidak membawa apa-apa. Ya. Lahir tidak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Ya. Yang kita bawa apa? Haleluya. Yang kita bawa kepada Tuhan, kekudusan, kesucian. Ya. Kata kunci kudus, suci itu sama dengan sorga. Ya. Jadi kita bawa kepada Tuhan, ya, hidup yang kudus berkenan. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan ayat 2 juga jangan lupa itu ya. Kalau dalam perjanjian lama, terjemahan lama, itu ayat 1 sama ayat 2 itu koma, tidak titik ya. Jadi ayat 1 selesai, koma, ayat 2. Jadi ayat 1 sama 2 itu artinya apa? Gandeng, tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi mempersembahkan tubuh sebagai korban hidup yang kudus. Kemudian dilanjutkan apa? Tidak serupa dengan dunia, tidak sama dengan orang dunia. Ya. Nah, ini kita masih terus belajar cara berpikir kita, cara bekerja kita, cara berbicara kita, cara hidup kita itu tidak seperti orang dunia. Ya, tidak seperti orang dunia. Ya. Ngomong-ngomong sama Pak Tukang ya, kalau orang kerja itu biasanya ya berbicara tentang AC ya, AC rumah. Orang kerja itu kebanyakan untuk elektronik ya, tidak semua orang, tapi kebanyakan orang kan awam tidak mengerti masalah AC, masalah elektronik itu kan sulit. Nah itu seringkali banyak mengerjakan asal kerja ya kan, juga main tipu-tipu, bohongi dan macam-macam ya. Memang tidak semua orang, tapi sebagian besar seperti itu. Supaya apa? Cepat dapat duit. Tapi mereka tidak berpikir panjang, kalau itu nanti dikerjakan tidak lama lagi rusak ya, pasti ganti orang lain, dan orang itu tidak dipakai lagi dan tidak dipromosikan lagi. Tapi kalau orang itu kerja baik betul dan tahan lama, ada orang lain tanya, teman kita tanya,
Ini ku rusak loh, AC ku rusak, ini ku rusak. Wah, aku punya langganan, bisa dijamin, bagus, dipromosikan. Memang dapatnya pelan-pelan. Istilahnya getok tular, diberitahu lewat ini. Udah lama-lama banyak, tunggu waktu. Tapi orang sekarang udah kepengen cepet, cepet-cepet hari tahun ini harus dapat segini. Kerjanya sembarangan. Setelah setahun dapat semua, tahun kedua nggak dapat apa-apa. Ini saudara ya, nggak dapat apa-apa. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari ya kita jangan cari perkara dunia ini. Apa yang nanti kita bawa ke sorga, ya, yang Tuhan inginkan, yaitu kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa masuk sorga. Ya. Allah itu kudus, hendaklah kamu kudus. Ya, kita terus belajar, kita tingkatkan kekudusan sampai kudus seluruhnya. Ya. Yang kedua, ya, apa yang kita bawa? Jiwa-jiwa yang kita menangkan. Ya. Haleluya. Jiwa-jiwa yang kita menangkan. Memang memenangkan jiwa itu kadang-kadang mudah, kadang-kadang bisa sulit, ya toh? Itu terserah Tuhan. Kita cuma disuruh nabur. Berhasil tidak berhasil itu nanti urusannya Tuhan. Kita nabur, ya. Nabur kebaikan, ya. Nabur kesaksian, ya. Nabur cara hidup yang baik, ya. Nabur dengan doa, ya. Nanti Tuhan yang menumbuhkan, ya. Haleluya, Tuhan yang menumbuhkan. Itu teman-teman istri saya waktu dia di SMA, ya. Itu istri saya waktu ya memang dia mulai kecil ya mendapat anugerah Tuhan, suka baca firman Allah, kemana-mana jam istirahat, habis istirahat cari makan snack atau makan sarapan begitu, langsung baca firman Allah, ya. Langsung baca firman, bawa Alkitab tetap. Itu teman-teman di SMA Petra itu sekarang ini banyak, hampir satu kelas itu semua percaya Yesus, ya. Itu salah satu juga apa? Penaburan, memberi contoh, ya. Memberi contoh teladan, ya. Memang dibandingkan teman-teman istri saya yang di SMA Petra yang sekarang ini banyak orang yang sudah jadi ya, istilahnya miliarder itu banyak sekali. Tapi istri saya dapat apa? Miliarder, triliuner, dapat surga. Amin. Kita cuma melayani seperti ini, seadanya, secukupnya. Tuhan pelihara. Haleluya. Tidak kekurangan suatu apapun. Ya. Memang kadang-kadang ya namanya melayani Tuhan itu berserah sepenuh sama Tuhan. Ya. Istri saya tidak pernah khawatir. Tapi saya kadang-kadang khawatir, kayak apa ini. Ya. Tapi istri saya selalu bilang, tenang, nanti Tuhan itu yang bekerja. Tuhan membuat indah segala sesuatu pada waktunya. Betul, itu memang firman Allah, memang betul. Kita ngerti semua, kita tahu semua. Tapi yang namanya jiwa, yang namanya kita seringkali pakai penglihatan, pakai pikiran, masih mikir, gitu. Kayak apa ini. Ya. Tapi kalau kita kembali ya, dikuatkan oleh istri, dikuatkan oleh pembacaan firman Allah atau yang lain-lain, ya kita bisa timbul iman. Aku percaya. Ya. Kita minta, ya, seperti Allah minta pada Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. Baca firman Allah, lakukan firman Allah. Itu Yosua waktu diserai orang Israel yang begitu banyak untuk masuk Kanaan, itu perkara yang sangat berat, ya. Tapi Tuhan memberikan firman-Nya, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, maju terus, ya. Jangan lupakan firman Allah, ya. Itu kuncinya di situ, saudara. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi yang kita bawa ke surga nanti yaitu pertama tadi kekudusan, kesucian, karakter Kristus, ya. Kemudian jiwa-jiwa, ya. Tadi sudah disinggung ya, jiwa-jiwa. Tuhan itu tidak kepingin satu orang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Ya.
Kisah 1 ayat 8-9 dikatakan, jadikan sekalian bangsa itu muridku, ya. Jadi kalau kita ini memenangkan jiwa, ya, bukan hanya untuk dibawa ke gereja, tapi terus ditumbuhkan, diajari firman Allah sampai jadi murid. Bukan jadi domba, terus jadi domba, ya. Saudara dan saudara-saudara yang di sini semua, ya, satu kali saat nanti akan ditaruh di mana oleh Tuhan, kembali ke desanya, kembali ke asalnya. Itu kan sudah punya bekal. Jadi murid, buka di sana persekutuan pelayanan. Maksudnya seperti itu. Tidak terus dekem di Tropodo, dekem terus di GPPS Tropodo. Tidak. Jadikan sekalian bangsa apa? Murid. Jadi gereja-gereja sekarang ini ya banyak yang keliru. Dijadikan dombanya, ayo ngumpul sini, ngumpul terus. Ojo lari-lari ya, ngumpul, makan di sini, makan. Tuhan tidak bilang jadikan domba-domba aku, enggak. Jadikan murid. Pertama memang jadi domba, diajari, diberi makan, sudah cukup. Keluar pelayanan. Enggak terus TK, SD, SMP, SMA terus di situ terus enggak keluar-keluar. Ya, makanya Tuhan enggak datang. Ya. Puji nama Tuhan kalau anak Gideon bisa di Australia. Kemudian ya, putri yang pernah pelayanan di sini sekarang ya pelayanan di mana Sumatera atau di mana ya. Dan yang lain-lain. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Yang ketiga yaitu yang kita bawa ke surga yaitu penaburan. Ya. Penaburan. Lewat perbuatan yang baik dan benar ya. Matius 6 ayat 20, Matius 6 ayat 20. Kemudian Wahyu 14 ayat 13, Wahyu 22 ayat 12. Apa yang kita tabur nanti kita tuai ya. Perbuatan baik kita di dunia ini, perbuatan baik yang benar ya. Ada orang berbuat baik tapi tidak benar ya. Hasil korupsi dia bagi-bagi, berbuat baik loh, tapi tidak hasilnya dari hasil nggak benar, nggak ada gunanya. Jadi perbuatan baik yang benar, hasilnya benar, jujur, tidak korupsi, tidak ngemplang uangnya orang terus dibagi-bagi, tidak. Hasil dengan keringat susah payah kemudian dibagi-bagi itu yang benar, ya, itu yang benar. Walaupun jumlahnya kecil, benar di hadapan Tuhan itu nilainya tinggi. Apa artinya persembahannya besar tapi hasilnya dari yang kotor, yang haram, tidak diterima sama Tuhan ya. Jadi itu penaburan di dunia ini penting juga. Kita akan menuai di sorga. Haleluya. Kelihatannya di dunia tidak punya apa-apa, nanti pulang ke sorga, oh luar biasa ya. Puji nama Tuhan ya. Kemudian tadi 1 Timotius 6 ayat 7, kemudian kisah 2 ayat 42 saya bacakan secara singkat. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini saudara ya. Kalau kita semua sudah dipenuhi Roh Kudus ya, haleluya, mari kita bertekun dalam pengajaran firman Allah ya. Jadi sekarang ini baca firman Allah itu harus secara pribadi, mendengarkan khotbah-khotbah yang lain itu juga perlu minta pimpinan Roh Kudus. Sebab ada banyak juga pengajaran yang keliru, yang salah ya. Apalagi kita tidak tahu orangnya, tidak kenal orangnya, ya ini bahaya sekali ya. Mungkin pengajarannya baik, pengajarannya benar, tapi orangnya tidak benar. Saudara tahu kalau orangnya tidak benar? Tidak tahu. Tapi kalau saudara, saya kumpul berapa tahun ya, Bu Asmadi berapa tahun ya, 30 tahun. Kenal orangnya, kerjanya bagaimana, kehidupan keluarganya bagaimana, tahu semua ya. Ini harus tahu seperti itu. Tidak cuma kenal seminggu sekali, kenal 1 jam pulang, kenal 1 jam pulang, ya tidak kenal apa-apa. Taunya apa? Oh firmannya luar biasa, bagus, baik ya. Jadi saudaraku ya, hati-hati ya, di zaman akhir ini kita harus lebih hati-hati. Haleluya, kita sungguh-sungguh sama Tuhan ya.
Tadi sudah kita baca, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, kemudian berkumpul untuk memecahkan roti, itu perjamuan kudus, dan berdoa. Itu kuncinya di situ. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-2. Haleluya. Nah, tadi sudah kita baca, timbul ketakutan, tumbuh tumbuh ketakutan pada setiap orang pada saat itu. Haleluya. Sehingga mereka bisa berkata, ini semua bukan milikku, tapi miliknya Tuhan, milik kita bersama. Ya, jadi bisa dinikmati bersama. Pada waktu itu tidak ada orang sampai kekurangan. Ya. Zaman sekarang banyak orang kesulitan, kesukaran, ya. Banyak masalah, banyak gempa bumi dan macam-macam, banjir, kesulitan, kesukaran. Ya. Haleluya. Tapi nanti tiba saatnya. Jadi ini khususnya saudaraku ya, yang kita pelajari pada pagi hari ini khususnya buat apa? Umat Tuhan, ya, umat pilihan. Ya. Di akhir zaman itu nanti akan ada damai sejahtera, kebersamaan. Wah, luar biasa, ya, luar biasa. Sebab itu mari kita siap masuk di situ. Pelihara kekudusan, ya, takut akan Tuhan. Haleluya. Kita siap melepaskan semuanya. Amin. Melepaskan semuanya. Haleluya. 1 Yohanes 3 ayat 17. 1 Yohanes 3 ayat 17 dikatakan demikian. Ya, lanjut. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi kalau ada orang punya berkat lebih, ya, tapi melihat saudaranya kekurangan, ya, acuh aja, pura-pura nggak tahu, ya. Ini orang ini tidak punya kasihnya Allah. Ya, orang ini belum dijamak oleh kasihnya Allah. Sehingga apa? Hidupnya untuk dirinya sendiri. Seperti lintah. Sudah tahu pernah ini orang kuno yang lama-lama, orang lama tahu lintah. Lintah itu kalau sudah nempel di tubuhnya orang, itu nyedot darah, itu tidak mau lepas. Sampai dia menggelembung besar pun tidak mau lepas, sulit lepasnya. Ya, itu lintah, haus akan darah, ya. Tidak pernah puas. Itu orang yang tidak mempunyai kasihnya Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Lanjut. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi mengasihi itu dengan perbuatan dalam kebenaran. Jangan tidak benar, ya. Kalau kita mengasihi, berbagi sesuatu tapi hidupnya tidak benar, ya tidak ada hasilnya nanti, percuma, ya. Hidup benar, kita berbuat baik, itu ada tuai yang besar. Haleluya. Ini bagian yang terakhir, ya, kita minta kepada Tuhan, ya. Saudara saya minta kepada Tuhan, berikan aku hati yang tahir, perbarui batinku dengan roh yang teguh, ya. Jadikan hatiku tahir, ya Allah. Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Haleluya. Kita minta sama Tuhan dan kita hidup terus dalam kebenaran. Nanti hati kita semua akan diubah oleh Tuhan, ya. Nah, karena apa? Ya, hati diperbarui oleh Tuhan, ya. Kita sudah jadi milik Tuhan, ya. Harta itu sepertinya boleh ada, boleh tidak ada. Sakit mati pun tidak masalah, asal sudah dapat mati sekarang mati besok itu cuma beda berapa tahun itu, ya apa artinya, ya. Jadi jangan kalau sakit jangan bingung minta sembuh. Tuhan, kalau waktunya sudah habis, aku pulang, aku siap. Amin. Jangan ngotot sudah 90 ulang tahunnya panjang umur yang jaluk piro maneh 90 mangan coba 1 sendok 2 sendok enggak panjang umur. Waktunya pulang, aku siap Tuhan. Pulang itu lebih enak. Amin. Hidup bagi Kristus, mati itu rugi. Untung pindah rumah surga, ya. Kalau ini kamar-kamar ini sudah
hampir selesai ya. Kita melihat kamar yang bagus, yang baru. Rasanya, aduh ya, cukup capek juga, tapi melihat itu hatinya bisa terhibur. Jadi cucu saya itu bisa sepedaan dari sana, mubeng-mubeng itu, sebab luas ya. Bisa menyenangkan. Ya. Diawali dengan kesusahan, penderitaan, tapi diakhiri dengan sukacita. Haleluya. Sebab itu yang terakhir, ya, jangan ikat persahabatan dengan mamon. Ikat persahabatan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab mamon nanti satu saat tidak berguna. Uang satu saat tidak berguna. Kalau sudah kebanjiran tidak bisa beli apa-apa, naik 2 meter, saudara di atas punggungan genteng, ada orang belonjo, bakwan rene, ya, gado-gado rene, tengah-tengah saudara nggak makan apa-apa, duitnya banyak ditaruh sini ya, tapi nggak bisa tunggu apa-apa. Ya. Jangan sampai itu terjadi saudara ya. Cintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Haleluya. Tuhan pasti pelihara kita. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapa di sorga, persiapkan kami umat-Mu Tuhan untuk masuk di zaman akhir, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, supaya kami siap, haleluya, untuk membagi dan memberi dalam keadaan tulus, suci, murni, dalam keadaan benar dan dalam keadaan baik, hidup cocok dengan firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau taruh ingatan kepada kami semua akan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Menyadarkan kami semua, berikan rasa takut akan Allah ada pada kami, sehingga kami menyadari bahwa segala sesuatu dari Engkau, oleh karena Engkau, bagi kemuliaan Engkau, ya Allah, ya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan. Tuhan jagai serta lindungi, berkati semua Tuhan, anak-anak, mantu, cucu, besan-besan kami, seluruh umat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Engkau jamah, Engkau berkati Tuhan, supaya kami siap songsong, menyongsong, masuk dalam haleluya akhir zaman untuk memiliki bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap rumah tangga, usaha, pekerjaan, anak-anak yang sekolah, anak-anak yang bekerja. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan segala korban-korban, persembahan yang dikorbankan dipersembahkan untuk Tuhan. Engkau yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangunan rumah ini Tuhan, supaya segera selesai, sehingga anak-anak bisa kembali ke sekolah minggu. Tuhan tolong berkati semua. Tukang-tukangnya berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, sebab rumah mereka jauh. Kau selamatkan pulang dan pergi, dan bisa menyelesaikan dengan baik, dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan segala kebutuhan-keperluan kami untuk rumah ini Tuhan. Engkau yang menyediakan dengan berlipat kali ganda, dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami melimpah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.